Membayar hutang kepadaku. Bab 236. Yuki mengambil buku cerita yang diletakkan di lantai dan duduk di sisi Ken. Matanya dipenuhi air mata dan berkata dengan lembut. Di dalam hutan ada sebuah rumah kayu. Di dalam rumah kayu ditinggal oleh... Ceritanya tiba-tiba terputus. Ken memeluk lengannya. Si kecil dengan mata yang ditutup dengan penutup mata berdiri menghadap Yuki. Tangan kecil itu meraba-raba mencari wajahnya, menemukannya, dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atasnya. Tante Yuki, apa ini kamu? Aku sangat rindu kamu. Kenapa kamu sudah lama tidak datang menemuiku? Air mata Yuki meledak. Dia memeluk Ken dengan erat, menelan ludah dan mengangguk. Ken pintar ya. Benar, ini Tante Yuki. Tante Yuki datang mengunjungi Ken. Ken melompat dan memeluk lehernya. Wajah kecil putihnya menempel di wajahnya. Tante Yuki, ini benar-benar kamu. Aku sangat senang. Yuki memeluk pria kecil itu ke dalam pelukannya. Hidungnya masam. Ini adalah putranya, putra dari darahnya. Bayi yang dikandungnya selama 10 bulan. Bayi kecil yang telah dia lahirkan. Kini telah tumbuh menjadi anak lelaki tampan. Yuki menggendong Ken, merasa hidupnya tidak pernah sebahagia seperti saat ini. Kebahagiaan terbesar memenuhi hatinya. Yuki mencium wajah kecil Ken berulang-ulang. Air mata membasahi rambut panjangnya. Rehan memandangi ibu dan anak yang saling berpelukan dan matanya mulai sembab. Rehan berjalan menghampiri dan berjongkok, mengelus rambut Ken. Nak, bolehkah Tante Yuki menjadi ibumu? Ken mengangkat kepalanya dengan terkejut. Iya, Papa. Aku mau. Apakah Papa mengatakan yang sebenarnya? Sambil berkata, dia menoleh ke Yuki perlahan. Tante Yuki, apakah kamu bersedia menjadi ibuku? Maukah kamu menemaniku setiap hari? Suara lembut penuh dengan permohonan dan harapan membuat Yuki merasakan sakit. Putranya yang sangat pengertian. Rehan mendukung Yuki dan menatapnya. Yuki, Ken sedang menunggu jawaban kamu. Yuki menyamankan tenggorokannya yang tersumbat oleh air mata dan dengan lembut mencium dahi Ken. Sayang, Tante Yuki sangat bersedia. Sangat bersedia. Yes, aku punya mama. Aku punya mama. Akhirnya, aku punya mama. Ken melompat gembira. Wajah kecil dengan penutup mata hitam yang menutupi mata, menunjukkan senyum paling cerah di bawah sinar matahari yang cerah. Rehan dan Yuki saling memandang, tanpa sadar saling bercumbu. Ken sudah begitu lama tidak sebahagia ini, Rehan berkata. Ken, masih tidak mau memanggil mama? Hati Yuki tersentuh dan dia menunggu Ken. Panggilan ini dia telah menunggu selama 5 tahun. Ken yang tidak membutuhkan arahan dan tidak bisa melihat apa-apa, jatuh ke pelukan Yuki tanpa sepatah kata pun dan tersenyum dan memandang ke atas.
Ma, air mata yang baru saja berhenti mengalir keluar lagi, dan Yuki berusaha menahan sumbatan di tenggorokannya. Ken sungguh patuh. Sayang, kesayanganku, Mama mencintaimu. Rehan membuka lebar tangannya dan menarik sang ibu dan anak ke dalam pelukannya dan memeluk dengan erat. Keluarga yang telah hancur selama 5 tahun akhirnya bersatu kembali. Dia akan menjadi pohon besar yang berdiri menghadang langit, melindungi ibu dan anak dari angin dan hujan, sehingga tidak ada angin dan badai di dunia, hangat sepanjang tahun, sepanjang musim. Setelah membantu Ken untuk mandi, selesai bercerita dan mengawasinya tidur dengan nyenyak, Yuki sama sekali tidak merasa lelah dan kegembiraan di hatinya tidak bisa memudar. Dia menatap wajah Ken, melihat sampai kapanpun tidak cukup. Rehan baru selesai mandi, rambutnya masih basah, keluar dengan jubah mandinya. Gadis bodoh, masih melihatnya. Kedepannya kamu bisa melihatnya setiap hari. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana mandi. Aku sudah lama menunggumu. Menungguku? Untuk apa menungguku? Yuki menatap wajah kecil Ken dan bertanya dengan santai. Rehan tersenyum, berjalan mendekat dan menghela napas di telinganya. Saatnya kamu memenuhi kewajiban suami istri. Melihat senyumnya dengan maksud, Yuki baru tersadar. Wajahnya langsung memerah. Rehan, apakah kamu tidak malu? Anak masih di sini. Benar-benar tidak menghargai diri sendiri. Rehan memandangi Ken yang sedang tidur. Tangannya mencubit pahanya. Tidak apa. Ken melihat orang tuanya begitu mesra. Dia hanya akan merasa lebih bahagia. Minggir, tidak beres. Yuki menepis tangannya. Takut Rehan dan dia berbicara terlalu keras dan membangunkan Ken. Segera membawanya pergi dan perlahan menutup pintu kamar Ken. Begitu pintu ditutup, Rehan mengangkatnya berjalan menuju ke kamar tidur utama. Hei, lepaskan aku. Yuki juga sudah mandi dan mengenakan gaun tidur. Digendong seperti itu, bagian bawah roknya terbuka. Rehan mengangkat tinggi tangannya dan berkata, "Tidak akan lepaskan. Kamu berhutang padaku. Bayar semua malam ini." Yuki memandangnya. "Aku berhutang apa pada kamu?" Rehan dengan senyum jahat berkata, "Kamu akan tahu nanti." Menggendongnya ke kamar tidur, Rehan membantingnya ke ranjang yang besar dan elastis, dan seperti serigala yang lapar, beranjak ke atas ranjang.